Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'izzi wal mudhil, al mu'izzi man ata'ahu wattaqa, al mudhilli man khalafa amrahu wa 'asha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi al-mujtaba salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini tiada yang harus senantiasa kita patri di dalam sanubari kita selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur itu kita perdalam, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur itu kita enteng melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita pun enggan dekat dengan yang diharamkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya baca barusan ada di surat An-Nahl ayat 96. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, dia adalah orang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya aku akan menghidupinya dengan kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya aku akan membalas apa yang dia berbuat lebih baik dari apa yang ia buat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengisyaratkan ada dua syarat untuk kita masuk ke dalam dunia yang baik, untuk kita diberi kehidupan yang baik. Apa syarat itu? Yang pertama, syarat itu sudah kita miliki semua, yaitu iman. Dan yang kedua adalah amal soleh. Ketika beriman, maka amal soleh adalah usaha kita. Ketika beriman, maka mempertahankan adalah kewajiban kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengerjakan amal soleh, tantangannya sekarang tinggal satu, yaitu bagaimana kita beramal soleh. Karena iman sudah kita dapat. Alhamdulillah, kita lahir dari rahim wanita yang muslim. Kita lahir di kondisi Indonesia yang mayoritas muslim. Tiba-tiba otomatis kita menjadi orang muslim, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tinggal syarat yang kedua, yaitu amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal soleh ini yang mengganggukan hanya ada dua. Yang pertama adalah setan, yang kedua adalah nafsu kita. Hanya itu yang mengganggu supaya kita beramal soleh. Untuk gangguan nafsu, pada dasarnya orang tidak mau beramal soleh. Orang meninggalkan amal soleh
pada dasarnya itu pun ada dua golongan. Yang pertama, orang yang meninggalkan amal soleh karena kesombongannya. Orang meninggalkan larangan, meninggalkan perintah Allah, menjalankan larangan Allah karena kesombongannya. Golongan yang seperti ini adalah seperti iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bertanya, kalau kita tanyakan kepada si iblis, apakah kamu percaya dengan Allah sebagai Tuhan? Pasti dia percaya. Di dalam Al-Quran pun, di dalam ceritanya ketika iblis disuruh untuk bersujud kepada Allah, iblis pun yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Iblis tidak mengingkari bahwa Allah adalah Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kesombongannya iblis tidak mau menjalankan perintah Allah. Golongan yang seperti ini tidak lain tempatnya kecuali di neraka. Sebagaimana firman Allah, fala alladzina yastakbaruna an ibadatihi innal ladzina yastakbaruna an ibadati. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, untuk nurut aturan-aturanku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka semua akan masuk kepada jahannam dakhirin, secara hina. Apakah Allah yang memasukkan? Bukan. Di dalam ayatnya sayadkhuluna jahannama, fa'ilnya, pelakunya adalah mereka sendiri. Bukan Allah yang menyemplungkan dia ke dalam neraka, bukan. Di dalam ayat ini sayadkhuluna, siapa yadkhuluna, siapa yang masuk? Dirinya sendiri, mereka. Mereka yang sombong terhadap beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, orang yang meninggalkan ketakwaan karena kesombongan. Tidak mau menjalankan perintah Allah karena sombong. Menjalankan larangan Allah pun sombong. Ini adalah tingkatannya, tingkatan saudaranya iblis. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan ketaatan itu karena memang kalah dengan nafsunya. Dia sadar bahwa ada Allah sebagai Tuhan. Dia sadar bahwa yang dilakukan adalah dosa. Tapi gimana lagi? Summiyal insan linisyanihi. Kita itu sebagai manusia dinamakan manusia karena lupanya. Summiyal insan linisyanihi. Kita semua dinamakan insan linisyanihi karena kelupaan kita. Suka lupa, sosok lupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menjalankan taat, ketika kita meninggalkan taat karena kalah dengan nafsu ini, maka suatu ketika kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerengek di dalam keheningan malam. Kita akan ngerengek kepada Gusti Allah, menyadari kita bertaubat, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Inilah yang digambarkan di hadis muttafaqun alaih. Adnaba abdun damban. Adnaba abdun damban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqala Allahumma ghfirli dambi. Kemudian dia kembali kepada Tuhannya. Allahumma ghfirli dambi, ya Allah, ighfirli dambi, ampuni dosa-dosaku. Dia sadar akan dosanya. Dia sadar bahwa dirinya kalah dengan nafsu saat melakukan dosa-dosa itu. Faqala Allah, maka Allah pun menjawab, aznaba abdi damban, tuh lihat, aznaba abdi damban, memang hambaku sedang berdosa, memang hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban,
Dia pun tahu bahwa ia memiliki hamba, ia memiliki Tuhan. Hamba itu tahu bahwa dia memiliki Tuhan, yaghfirudz dzamba, sosok Tuhan yang maha pengampun dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa indahnya Allah menjawab. Tuh lihat, hambaku berdosa dan sekarang menyesal, kembali kepadaku. Dia tahu, dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun dosa. Wa ya'khudha bidzambi, maka Allah pun mengampuni dosanya. Tsumma ada, kemudian hamba ini kembali berbuat dosa lagi, fa'adnaba, kemudian berdosalah ia. Faqala Allahumma ghfirli dzambi, kemudian dia kembali lagi kepada Tuhannya. Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah, aku berdosa lagi. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Aku kalah lagi dengan nafsuku. Ampuni lagi dosaku ya Allah. Aku berjanji tidak akan berbuat lagi ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa jawaban yang dijawab di dalam hadis itu? Qad ghafartu li 'abdi. Faqala Allahumma ighfirli dzambi. Maka hamba pun merengek-rengek, Allahumma ighfirli dzambi, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Faqala Allah Ta'ala, Allah pun menjawab, aznaba 'abdi dzamban, hambaku berdosa lagi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfirudz dzunuba, tapi dia masih sadar, masih ingat, masih kembali kepada Tuhan yang maha pengampun dosa. Fayakhudha bidzambi, maka Allah pun mengampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata kelanjutan hadisnya, hamba ini masih berdosa lagi, masih kalah dengan nafsunya lagi. Tsumma ada fa'adnaba, maka hamba itu pun berdosa lagi, kembali lagi melakukan dosa. Faqala, maka dia pun kembali lagi kepada Tuhannya. Allahumma ighfirli dzambi, ay Rabb, qad adnabtu dzamban faghfirli dzambi. Wahai Tuhan, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena rahmatnya Allah begitu luas, apa yang dijawab oleh Allah, qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah mengampuni dosamu. Faf'al ma syaa, lakukan apa semaumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini bukan menandakan bahwa kita harus sembrono melakukan dosa, kemudian kembali lagi bertaubat, dosa lagi kembali bertaubat, bukan. Hadis ini menceritakan bahwa bagaimana seorang hamba yang berdosa karena kalah dengan nafsunya, masih belum derajatnya siddiqin, masih belum derajatnya sholihin, derajatnya masih kalah dengan nafsul lawamah, sebuah nafsu yang ketika berbuat dosa dia pun akan menyesali lagi. Maka Allah pun akhirnya mengampuni, entah berapa kali kita akan melakukan dosa lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepantasnya kita meninggalkan dosa, sepantasnya kita tidak berani terhadap larangan-larangan Allah karena kesombongan kita. Kalaupun itu karena kekalahan kita terhadap nafsu kita, tapi kita akan berusaha terus mencapai derajat nafsul mutmainnah. Semoga kita semua pada akhirnya sampai pada derajat nafsul mutmainnah, derajatnya bersama para siddiqin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.